Islam Makhachev sekarang bukan cuma raja di oktagon. Apapun yang dia sentuh rasanya auto rusak. Dan di saat yang sama, Arman Tsarukyan malah bikin panas UFC nyindir Ilia Topuria dengan cara yang halus tapi nyakitin. Ini bukan sekadar latihan, ini pesan keras. Tsarukyan kembali menyindir keras Topuria. Arman Tsarukyan lagi-lagi bikin panas suasana jelang duel besar. Kali ini bukan lewat trash talk berisik atau konferensi pers penuh drama, tapi lewat satu aksi sederhana yang justru terasa lebih nyelekit. Sebuah unggahan dari media X yang langsung menyebar kemana-mana, ditambah video latihan yang bikin orang langsung paham maksudnya. Ini bukan sekadar latihan biasa, ini pesan terbuka buat Ilia Topuria. Di video itu, Arman terlihat berlatih dengan rekan sparring bertubuh jauh lebih pendek dari dirinya. Sekilas terlihat santai, tapi kalau diperhatiin lebih dalam, semuanya terasa disengaja. Mulai dari pilihan partner latihan, skenario yang dimainkan, sampai bagaimana Arman berulang kali menunjukkan transisi grappling dan takedown ke lawan yang lebih rendah posturnya. Pesannya jelas, jangan kira badan pendek bikin aman dari gulat elit. Selama ini Ilia Topuria sering dianggap punya keuntungan karena center of gravity-nya rendah, tubuhnya kompak, kuat, dan susah diangkat. Banyak yang beranggapan gaya seperti itu bisa jadi kunci buat meredam permainan gulat Arman. Nah, justru narasi itu yang sekarang mau dipatahkan habis-habisan oleh Tsarukyan. Lewat latihan ini, Arman seolah mau bilang kalau gulatnya bukan tipe satu dimensi. Dia nggak cuma jago banting petarung tinggi dan panjang, tapi juga nyaman menghadapi lawan pendek, padat, dan eksplosif. Dalam cuplikan yang beredar, terlihat jelas bagaimana Arman mengatur jarak, menurunkan level dengan cepat, lalu mengamankan kaki sebelum lawan sempat bereaksi. Semua dilakukan dengan tempo tinggi, presisi, dan tanpa ragu. Yang bikin latihan ini makin terasa seperti satire adalah ekspresi Arman sendiri. Nggak ada kesan latihan keras penuh emosi, tapi justru terlihat santai, seolah dia ingin menunjukkan bahwa skenario melawan petarung bertubuh pendek sudah masuk ke kepalanya sejak lama. Ini bukan eksperimen dadakan, tapi bagian dari rencana besar. Netizen langsung nangkap maksudnya. Banyak yang melihat ini sebagai bentuk cyber kelas tinggi, bukan ejekan murahan, tapi sindiran dingin. Arman nggak perlu menyebut nama Ilia secara frontal, tapi semua orang tahu arah tembakannya kemana. Bahkan yang cuma nonton sekilas pun paham kalau ini gambaran kasar tentang apa yang ingin Arman lakukan di dalam oktagon nanti. Kalau ini cuma pemanasan, maka pertarungan aslinya berpotensi jadi mimpi buruk buat siapapun yang berdiri di depannya. Dan kalau Ilia Topuria masih menganggap postur tubuhnya sebagai tameng utama, video ini mungkin jadi alarm paling keras sejauh ini. Ngoceh mulu, kepastian di gedung putihnya kagak. Udah hampir 5 tahun penuh Conor McGregor nggak nongol di oktagon. Sejak kakinya patah pas lawan Dustin Poirier di UFC 264, The Notorious lebih sering muncul di timeline daripada di kandang UFC. Rencana comeback lawan Michael Chandler di UFC 303 sempat bikin fans heboh, tapi ujung-ujungnya batal lagi. Alasannya klasik, cedera, kali ini jari kaki. Bukannya fokus sembuhin badan dan benar-benar siap balik tarung, Conor malah makin rajin lempar wacana. Terbaru dia mulai jual mimpi soal event UFC di Gedung Putih musim panas nanti. Walaupun dari Dana White dan pihak UFC sendiri belum ada kepastian apa-apa, Conor udah kayak promotor dadakan, sibuk ngatur siapa lawan siapa, seolah semua tinggal nurut sama kemauannya. Yang bikin geleng-geleng, nama yang dia tantang bukan cuma Chandler. Conor malah ngangkat lagi cerita lama, Floyd Mayweather Jr. Duel tinju 2017 yang dulu dibilang money fight kembali diungkit, tapi kali ini versinya MMA. Conor pede banget, seolah duel itu cuma formalitas dan bakal kelar cepet kalau beneran kejadian. Padahal kalau ditarik ke realita, Floyd udah lama ninggalin tinju profesional. Sejak lawan Conor, isinya cuma laga eksibisi dan urusan bisnis. Sekarang malah dijadwalkan duel sama Mike Tyson. Jadi wacana MMA yang dibawa Conor lebih kerasa kayak nostalgia basi yang dipoles ulang, bukan rencana serius. Sementara itu Michael Chandler masih setia nunggu. Udah nunggu lama, udah ditinggal batal berkali-kali, tapi tetap optimis. Di beberapa kesempatan, Chandler masih yakin duel lawan McGregor bakal kejadian sebelum tahun ini kelar. Dia diam, nggak banyak bacot, tapi konsisten siap kalau telepon UFC akhirnya bunyi. Masalahnya, Conor kelihatan makin kesini makin doyan ngomong dibanding tarung. Dari satu calon lawan ke calon lawan lain, dari satu panggung ke panggung imajiner berikutnya.
Semua terasa gede di omongan, tapi kosong di eksekusi. Ogah nostalgia, maunya jalan pintas ke sabuk. Sean Strickland lagi-lagi bikin pernyataan yang nyentil banyak orang. Mantan juara kelas menengah UFC ini terang-terangan gak tertarik sedikit pun buat berurusan dengan Robert Whittaker dalam waktu dekat. Bukan karena takut, tapi karena menurutnya duel itu sama sekali gak ngasih keuntungan apa-apa buat karirnya. Strickland lagi siap-siap balik ke oktagon bulan depan. Di UFC Houston tanggal 21 Februari, dia bakal jadi main event lawan Anthony Fluffy Hernandez. Ini bakal jadi momen penting soalnya sepanjang 2025 kemarin Strickland cuma sekali tampil dan hasilnya pahit. Kekalahan dari Dricus du Plessis di laga perebutan gelar masih jadi bayangan yang belum hilang. Sekarang targetnya jelas, balik ke jalur juara secepat mungkin. Buat Strickland, melawan Whittaker itu cuma buang-buang waktu. Menang lawan mantan juara lain gak otomatis bikin dia dapat tiket title shot. Apalagi kondisi Whittaker lagi gak di puncak. Dalam 1,5 tahun terakhir, Whittaker sudah 2 kali tumbang, termasuk dari Khamzat Chimaev dan Rainier the Reader. Di mata Strickland, ini bukan pertarungan yang bisa ngangkat posisi, malah berisiko bikin langkahnya makin ribet. Strickland melihat Whittaker sebagai nama besar yang auranya sudah banyak terkikis. Menang lawan dia sekarang bukan pencapaian istimewa, kalah malah jadi bencana. Makanya Strickland memilih jalur lain yang menurutnya lebih relevan dan lebih hidup. Pilihan itu jatuh ke Anthony Hernandez. Buat Strickland, Fluffy adalah tipe lawan yang tepat, sedang panas, sedang naik daun, dan punya rentetan kemenangan yang bikin semua orang melirik. Hernandez lagi melaju kencang di kelas menengah, beda jauh dengan Whittaker yang sedang berusaha bangkit. Intinya Strickland gak mau main aman atau nostalgia, dia gak tertarik duel nama besar yang sudah lewat masa emasnya. Makhachev tidak hanya raja oktagon. Islam Makhachev lagi-lagi bikin orang geleng-geleng kepala, bukan cuma karena dominasinya di UFC yang makin absurd, tapi juga karena apapun olahraga yang dia sentuh rasanya selalu kelihatan gampang. Dari oktagon sampai arena lain, aura ini mah mainan terus nempel di diri petarung asal Dagestan itu. Banyak orang selama ini sibuk mikir satu pertanyaan klasik, gimana sih caranya menghentikan gulat Dagestan? Gulat yang sama, tekanan yang itu-itu lagi, tapi entah kenapa tetap bikin petarung elit dunia kelabakan. Makhachev jadi simbol paling nyata dari teka-teki itu. Walaupun dia pernah ngerasain pahitnya KO di masa lalu, versi Islam yang sekarang sudah beda level. Dia sudah menjelma jadi mesin kemenangan yang stabil, dingin, dan kejam. Menariknya, di tengah statusnya sebagai raja pound for pound, Islam justru sibuk melakukan hal yang jauh dari gemerlap UFC. Rencana bertarung di awal tahun kabarnya sempat kandas setelah manajemennya dihubungi UFC. Dan dengan Ramadan di depan mata, jadwal comeback-nya pun mundur. Nama-nama besar seperti Kamaru Usman boleh saja teriak-teriak menantang, tapi realitanya Islam belum akan balik ke oktagon dalam waktu dekat. Alih-alih rehat total, Islam memilih turun ke arena yang lebih rumah. Dia mewakili sekolah MMA Abdul Manap Nurmagomedov dalam sebuah turnamen bernama Wrestling Ball. Olahraga ini kelihatannya mirip basket, tapi jangan salah. Di dalamnya ada elemen gulat, tackle, dan bantingan yang bikin fisik diperas habis-habisan. Buat kebanyakan atlet, ini neraka. Buat Islam, kayaknya cuma latihan tambahan. Cuplikan pertandingannya langsung beredar di media sosial. Islam terlihat santai, tapi efektif. Dia ngumpulin poin awal buat timnya, nyetak skor tambahan, dan menutupnya dengan satu bantingan krusial yang bikin lawan kehilangan momentum. Semua itu dilakukan tanpa ekspresi berlebihan, seolah dia lagi sparring biasa di gym Dagestan. Reaksi netizen pun liar, banyak yang bercanda ngebandingin Islam dengan bintang NBA, nyindir soal basket tanpa gulat, sampai ngerasa olahraga apapun bakal terasa beda kalau ada sentuhan Dagestan. Ada juga yang malah bingung sama aturan mainnya, tapi ujung-ujungnya tetap satu kesimpulan, Islam Makhachev itu anomali. Di titik ini wajar kalau orang mulai bertanya-tanya, sebenarnya ada nggak sih batas kemampuan petarung ini? Dari MMA, gulat, sampai olahraga hybrid, semuanya terlihat cocok. Islam bukan cuma produk bakat, tapi hasil dari sistem, disiplin, dan mental baja yang ditempa sejak kecil. Buckley ngetok pintu Belal, apakah terjadi? Joaquin Buckley lagi-lagi bikin gerakan yang bikin divisi welterweight panas. Petarung yang satu ini terang-terangan pengen dapat lawan gede di awal 2026.
Dan nama yang dia incar bukan sembarang orang. Buckley langsung mengarah ke mantan juara dunia, Belal Muhammad, dengan target waktu yang cukup spesifik, kuartal pertama 2026. Nama Buckley memang identik dengan hiburan. Di kelas 170 pound, dia dikenal sebagai petarung yang selalu datang buat bikin rusuh. Gaya tarungnya agresif, eksplosif, dan sering berujung highlight. Meski begitu, di laga terakhirnya dia harus ngakuin keunggulan Kamaru Usman. Buckley sempat bikin momen tegang di akhir laga dan hampir membalikkan keadaan, tapi pengalaman Usman akhirnya jadi pembeda. Kekalahan itu nggak bikin Buckley patah arah, justru sebaliknya, dia makin kelihatan lapar. Buckley ngerasa sekarang adalah waktunya buat buktiin kalau dia bukan sekadar petarung seru, tapi juga kandidat serius perebutan sabuk. Perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir memang kelihatan jelas. Lebih sabar, lebih rapi, dan tetap punya power yang bikin lawan mikir dua kali. Buat Buckley, satu kemenangan besar lagi apalagi lewat KO atau TKO bisa langsung bikin peta welterweight berantakan. Dan Belal Muhammad dinilai sebagai nama yang pas buat tujuan itu. Bukan cuma karena status mantan juara, tapi juga karena posisinya yang lagi nanggung. Menang lawan Belal bakal langsung ngasih statement keras ke UFC dan ke seluruh divisi. Buckley bahkan sudah ngebayangin waktu dan tempat. Awal Maret 2026 di Las Vegas jadi skenario ideal menurutnya. Bukan sekadar tantangan asal lempar, tapi ajakan serius buat sama-sama ngejar target masing-masing. Buat Buckley, tahun baru harus dibuka dengan rencana jelas, bukan sekadar wacana. Yang bikin Buckley pede, dia ngerasa sudah cukup teruji melawan pegulat elit. Lawan Usman dia bisa bertahan dan hampir mencuri kemenangan. Lawan Colby Covington yang dikenal sebagai mesin kardio dan tekanan nonstop, Buckley malah berhasil menang. Itu jadi bukti kalau label anti-wrestler bukan cuma omongan. Entah Belal bakal nerima tantangan ini atau enggak, namun Buckley sudah pasang radar. Kalau Belal masih punya ambisi balik ke perebutan sabuk, dia nggak bisa terlalu lama pilih-pilih. Karena kalau lengah, Buckley siap datang dan nyeret namanya ke pertarungan yang bisa ngubah arah karir keduanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.